masih. Jadi kita tahu bersama bahwa di Desa Padasari sama Kertanegara, Kabupaten ini memang dua kemarin ya terjadi tanah bergerak yang pemicunya salah satunya hujan intensitas tinggi. Tapi kan terkait dengan struktur ini juga ada unik, tidak longsoran cepat begitu, longsor yang cepat begitu daerah lain, tapi ini pelan-pelan. Sehingga kini kita akan koordinasi dengan Badan Geologi, khususnya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Geologi Bencana BVMBG. Nanti kita koordinasi terkait dengan bagaimana asesmen dari wilayah ini. Nah, tentu alhamdulillah ini dari sekitar 1.600 jiwa, alhamdulillah selamat begitu, tidak ada korban jiwa. Namun rumah memang secara pelan tapi pasti turun, sehingga ini kita tentu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota tidak mengimbau atau justru akan melarang untuk ditinggal kembali. Nah, untuk itu nanti mungkin kita akan rapat dengan Forkompinda baik itu kabupaten kota dan terkait KL dan sebagainya. Kita tentu ini konsepnya seharusnya relokasi. Ya, relokasi mungkin nanti biasanya terkait dengan lahan ya. Nanti kita akan koordinasikan. Yang penting bagaimana supaya masyarakat alhamdulillah sekarang selamat dan ke depan tentu jangan sampai korban jiwa kalau kembali. Jadi kita harus relokasi. Baik, bagaimana Pak memastikan bantuan agar sampai ke korban? Ya, baik. Jadi ini alhamdulillah untuk daerah ini cukup kondusif, jiwa sosial gotong royongnya masyarakatnya, dan ini paling tidak ada 4 titik pengungsian ya di salah satu katakanlah pondok, kemudian salah satu tokoh ataupun pejabat setempat yang ada rumahnya, kemudian balai desa sebagainya. Kita tambang dulu sehingga dengan penampungan tersebut kita bisa hitung, bisa inventarisir. Kemudian tiap hari kita bisa evaluasi, yang jelas tentu layanan dasar mulai dari makanan dan lain-lain terpenuhi. Sehingga nanti tentu tiap hari ada evaluasi untuk pemenuhan-pemenuhannya kita pastikan. Pak, saat ini bagaimana Pak koordinasi dengan pemerintah daerah maupun pusat Pak untuk penanganan? Ya, lancar semuanya? Responsif, Pak Gubernur, Pak Bupati semuanya concern terhadap warga ini. Karena di tengah bencana yang kita alami selama ini menimbulkan korban jiwa, alhamdulillah kita bersyukur. Sebagai bentuk rasa syukur tentu kebijakan ini tentu ke depan akan lebih baik untuk melindungi masyarakat. Itu atau benda barangkali ya karena saat sebagainya, tetapi jiwa yang kita tinggalkan. Pak, bagaimana ada nggak Pak yang ini Pak penggunaan teknologi untuk penanganan bencana ini ya, saat ini? Ini nanti kita akan itu tadi pertama tentu akan mapping ya atau clearing ataupun searching terkait dengan bagaimana kontur wilayah ini. Nah, setelah itu tentu keputusannya adalah teknologinya macam-macam, bisa kemudian geologi secara geolistrik semuanya ataupun melalui citra udara ya kita bisa petakan. Kemudian nanti setelah itu langkah selanjutnya tentu akan mencari lahan yang pun akan tempat relokasi itu harus disurvei betul bahwa itu tempat aman. Pun misalnya terpaksanya daerahnya mungkin menengah itu kita tentu ada rekayasa engineering, contohnya tanggul dan sebagainya. Jadi poinnya teknologi inovasi tetap kita gunakan terus sehingga kita bersama dengan ya BRIN, kemudian PBG, intinya seluruh komponen bangsa, KL terkait Pemda kita bersatu padu untuk menyelamatkan bangsa maupun rakyat kita. Baik, Pak, terakhir Pak, harapannya dengan kedatangan Pak Wapres ke sini Pak? Ya, alhamdulillah dia sangat positif sekali di beberapa lokasi bencana juga pasti STEM ini. Beliau hadir di sini luar biasa memberikan semangat pada kami, pemerintah pusat, KL, Pemda dan kabupaten maupun provinsi untuk berarti menjadi atensi pimpinan kita sehingga nanti tentu kita akan kawal terus sampai dengan masyarakat betul-betul bebas dari bencana. Saya kira tadi penjelasan dari Pak Gubernur, Pak Bupati, semua yang ada di sini, Pak Wakil Bupati sudah cukup lengkap. Tadi saya baru saja naik motor tadi ya Pak ya. Kita lihat lokasi, kita lihat rumah-rumah, kita lihat aspal yang udah terbuka kayak gitu. Saya jelaskan ya Bapak Ibu ya, itu sangat berbahaya sekali untuk kembali ke sana. Jadi mohon jangan dipaksakan untuk kembali ke sana. Tadi masih ada beberapa warga yang mungkin menyelamatkan barang-barang elektronik, sertifikat, akta kelahiran dan lain-lain, silahkan. Tapi mohon, ini tanahnya masih bergerak, bahaya sekali. Itu bisa, mohon maaf, kapan saja roboh. Jadi kita ingin yang nomor satu keselamatan Bapak Ibu semua. Apalagi di sini ada anak-anak kecil nih, banyak sekali. Ada lansia, hati-hati sekali. Ada ibu hamil. Hati-hati sekali, jangan memaksakan diri untuk kembali ke atas.
sertifikat mungkin apa akta kelahiran kakak atau apa yang hilang nanti bisa langsung diurus 1 hari jadi itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu risau, ini segera kita maksimalkan penanganan bencananya, pemulihannya juga. Nanti akan disediakan tempat baru, hunian baru di lokasi yang lebih aman. Saya titip juga Pak Bupati ya, yang bertani, berternak, ini nanti tolong dicatat juga. Luas lahannya berapa, bertani jagung atau apa, ternaknya apa, kambing, sapi, ini tolong dicatat dengan baik. Jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai ada yang terlupakan atau tidak terdata. Jangan sampai ada yang kelewatan. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita sepakati bersama pindah ke lokasi yang lebih nyaman, lebih aman, karena tempat ini tanahnya masih bergerak. Kita tidak pernah tahu nanti pergerakannya seperti apa. Dan saya lihat tadi rumah-rumahnya sudah cukup parah, strukturnya sudah hancur, bisa kapan saja rubuh. Yang kita prioritaskan keselamatan Bapak Ibu semua. Saya titip Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, ini terutama yang lansia, ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, kaum difabel, pastikan makan 3 kali sehari tercukupi, obat-obatan tercukupi. Bapak Ibu ada yang terluka atau apa kemarin waktu menyelamatkan diri? Nah, pokoknya di sini dokter, bidan 24 jam, makan harus tersedia semua. Kalau butuh misalnya baju ganti atau apa, tolong disediakan Pak. Air bersih, toilet, semua ya. Dan tadi tolong diprioritaskan ibu yang tadi Bu hamil berapa bulan Bu? Nah ini hati-hati ya Bu ya. Tolong diprioritaskan. Anak-anak masih ada yang mungkin di bawah 1 tahun. Ada yang 2 bulan. 2 bulan? Mana? Digendong Pak Ibu Polwan. Polwan. Oh ini yang 2 bulan. Bisa tidur Bapak di dalam karena Panas. Nah ini jadi saya bawa mungkin nanti dicarikan tempat. 2 bulan ya, hati-hati sekali Pak ya. Tolong diprioritaskan. Huntara, Huntat, lokasi di mana, siapa yang mendapatkan, ini tolong segera diinformasikan ke warga. Jadi jangan sampai nanti ada lagi warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.